Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzatuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang mahkum dan mutasyabih. Mahkum adalah ayat yang jelas dan tidak memerlukan penafsiran tambahan untuk memahami maksudnya. Contohnya yaitu ayat yang menjelaskan tentang perintah, larangan, janji, dan ancaman. Sedangkan mutasyabih yaitu ayat yang maknanya samar, memiliki banyak kemungkinan penafsiran, dan terkadang tampaknya itu bertentangan dengan logika ayat lain. Contohnya ayat-ayat yang menggambarkan sifat-sifat Allah yang tidak bisa disamakan dengan makhluk, atau ayat-ayat yang tentang menjelaskan tentang hal-hal yang gaib seperti hari kiamat, alam gaib, alam barzah, dan lain sebagainya. Sekarang faktor adanya muhkam dan mutasyabih. Pertama yaitu kesamaran pada lafal. Kesamaran dalam lafal mufrad artinya tidak jelas, baik yang disebabkan oleh lafaznya yang gharib atau asing maupun mutlak bermakna ganda. Selanjutnya, kesamaran dalam lafal muqarrab, karena lafalnya itu tersusun terlalu ringkas atau maknanya terlalu luas, itu bahkan kurang tertib. Yang kedua yaitu kesamaran pada makna ayat. Yang ketiga kesamaran pada lafal dan maknanya. Sekarang macam-macam ayat mutasyabihat. Yang pertama, ayat-ayat mutasyabihat itu tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti zatnya, hakikat sifat-sifatnya, datangnya hari kiamat, dan lain sebagainya. Yang kedua, ayat-ayat yang mutasyabihat yang dapat diketahui oleh semua orang dalam jalan pembahasan dan pengkajian yang dalam. Contohnya yaitu seperti merinci yang mujmal, menentukan yang mustad, yang qayyid, dan yang mutlak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ayat-ayat mutasyabihat yang dapat diketahui oleh pakar-pakar ilmu dan sains, bukan oleh orang-orang biasa, apalagi orang-orang yang awam. Hal ini termasuk urusan-urusan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang mendalami atau pakar ilmu pengetahuannya yang dalam. Hikmah adanya ayat muhkam dan mutasyabih. Yang pertama yaitu mendorong umat untuk giat memahami, menghayati, dan mengamalkan isi atau kandungan dalam Al-Quran yang gampang dipahami, yang jelas. Yang kedua, menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari ajaran karena lafal ayat-ayatnya sudah jelas arti dan maksudnya, menunggu penafsiran atau penjelasan surah yang lain. Yang ketiga yaitu ayat-ayat mutasyabihat maknanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rahmatnya Allah, hambanya yang tidak mampu mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkannya sebagai ujian dan cobaan bagi hambanya. Yang keempat, ayat-ayat mutasyabihat yang mungkin diketahui maknanya mendorong pembaca berusaha keras untuk mengetahui makna yang tepat, memperlihatkan kelebihan orang yang berilmu dan selainnya, mendorong kegiatan mempelajari disiplin ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Jadi muhkam adalah ayat yang maknanya jelas, menjadi dasar hukum dalam Al-Quran. Sedangkan mutasyabih adalah ayat yang maknanya samar dan membutuhkan penafsiran lebih lanjut. Dengan mempelajari keduanya, kita dapat memahami isi Al-Quran secara benar, bersikap bijak dalam menafsirkan ayat, serta menumbuhkan keimanan bahwa ada rahasia ilahi yang hanya Allah yang mengetahui secara kesempurnaan. Mohon maaf bila ada salah kata.
yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesarnya. Wallahu muwaffiq ila wa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.